Halo Sobat 7S, di video kali ini Mimin akan menjelaskan alur cerita filem zombie yang berjudul Easily of the Dead. Filem ini adalah salah satu filem garapan dari Slightly Distorted Production. Filem ini dilepas di pasaran pada 18 Agustus 2016. Filem berdurasi 1 jam 30 menit ini disutradarai oleh Nick Leon. Filem bergenre aksi dan horor ini diperankan oleh Joe Lauren, Maris Mizanin, Todd Kettle, dan beberapa aktor lainnya. Sebelum lanjut, Mimin kembali mengingatkan bahwa video ini merupakan konten spoiler film. Mimin sangat menyarankan kalian agar menonton film aslinya secara utuh, karena akan terasa jauh lebih baik daripada menonton video spoiler. Jadi, tanpa basa-basi lagi kita langsung saja gaskan ke alur ceritanya. Film dimulai dengan diperlihatkan di pusat penelitian rahasia dari Angkatan Darat yang terletak di sebuah pulau tropis yang terisolasi. Terlihat telah terjadi kekacauan di sana. Banyak zombie berkeliaran dan menyerang orang-orang termasuk para ilmuwan. Kemudian seorang ilmuwan tentara bernama Kolonel Aiden Wexler dan seorang kapten menembaki satu persatu zombie yang ada. Lalu mereka berdua pergi ke ruang lab Kolonel Aiden. Kolonel Aiden berkata dia tak akan meninggalkan tempat itu apapun yang terjadi. Kapten yang merasa tak tahan itu pun mendorongkan senjata pada Aiden. Dia berkata akan menembaknya jika Aiden tak meninggalkan tempat mengerikan itu. Namun, Kolonel Aiden tetap menolak. Tiba-tiba, seorang zombie datang dan menyerang Kapten. Kolonel Aiden yang berada di sana hanya melihat Kapten itu diserang dan tak melakukan apapun. 10 tahun kemudian, sebuah tim Alpha Navis Seals telah dikirim dan menghilang di pulau itu. Saat ini, pasukan dari tim Bravo telah dikirim untuk mencari tahu apa yang terjadi terhadap mereka. Terlihat sebuah helikopter mendarat, lalu turun beberapa orang tentara dan seorang wanita bernama Dr. Michaela Ulfich. Dr. Michaela adalah seorang agen khusus CIA. Dia menangani urusan virus dan senjata biologis. Dia lalu melakukan penelitian dengan memasukkan beberapa cairan ke dalam sebuah wadah. Hal itu dilakukan untuk mengecek udara di sana. Dia mengamati dan memastikan bahwa udara di sana bersih dan aman. Karena aman, lalu semua yang ada di sana melepas topeng pelindung pernapasan mereka. Pemimpin operasi itu bernama Kapten Cook Kaisar. Dia berkata ada hutan di balik bukit di sana. Namun, kamera satelit tak menemukan ada tanda panas. Dia mengingatkan anak buahnya agar selalu siaga. Kapten Cook juga menjelaskan misi mereka adalah menemukan tim Alpha dan pergi dari sana dengan selamat. Kemudian seorang tentara bernama Poke bergurau dengan menambah misi yaitu membunuh zombie sebanyak mungkin. Kapten Cook seketika marah karena misi itu dianggap permainan video game dan candaan. Kapten Cook menegaskan kepada Poke dan yang lainnya agar tetap serius dan fokus pada misi karena musuh mereka cukup kuat dan sejumlah cukup banyak. Kemudian Kapten Cook meminta Poke untuk mengaktifkan sebuah alat GPS pemancar. Poke mengatur waktu selama 10 jam. Jika mereka tak menekan tombol dalam waktu 10 jam, maka anggota tim yang berada di kapal selam sekitar pulau akan mengira pulau tersebut tak bisa diselamatkan lagi dan nuklir akan dilepas ke seluruh penjuru pulau. Mereka pun mulai menyusuri tempat itu. Seorang zombie datang. Mereka bersiap untuk menembak. Zombie itu lari mendekat dan mereka menembaknya. Kemudian banyak zombie mulai datang dan berusaha menyerang. Mereka mulai panik dan menembaki satu persatu. Seorang tentara wanita bernama Duggan diserang dan tangannya tergigit. Mereka kemudian berpencar untuk menjaga dari beberapa sisi. Kapten Cook ke sisi timur, sementara Gibson dan Jerome ke sisi barat. Tiba-tiba Kapten Cook diserang oleh zombie. Gibson dan yang lainnya berusaha mencari namun tak menemukannya. Mereka terus berjalan dan berhenti sejenak. Duggan terus menjerit kesakitan. Michaela meneropong dan berkata lokasi yang mereka tuju masih cukup jauh. Tiba-tiba Duggan menjerit dan memberontak. Michaela mengeluarkan pistolnya lalu menembak Duggan tepat di kepalanya. Dan yang lainnya marah. Gibson mengatakan Michaela bukanlah ketua tim, jadi dia tak berhak mengambil keputusan.
Dia juga memperingatkan Michaela jika sekali lagi menodongkan senjata pada rekannya, maka dia akan menembak Michaela. Spock lalu menemukan sebuah baju tentara dengan nama Morby. Morby adalah ketua tim Alpha yang hilang di pulau itu. Mereka juga menemukan sebuah senjata RPG nuklir. Namun senjata itu tak dibawa dan tetap disimpan di sana. Mereka lalu melanjutkan perjalanan hingga sampai ke tempat tujuan, yaitu pusat laboratorium di pulau itu. Kini tim dipimpin oleh Letnan Paul Gibson. Mereka menyusuri perlahan sudut demi sudut tempat itu. Tiba-tiba beberapa zombie datang menyerang. Mereka menghajar dan menembaki zombie itu satu persatu. 2 orang tentara tim Alpha yang selamat datang menolong. Mereka adalah Henderson dan Curtis. Setelah berkenalan, mereka kini melanjutkan perjalanan menuju ke ruang lab. Mereka menembak satu persatu zombie yang datang. Mereka memiliki waktu 8 jam sebelum helikopter kembali. Tak lama kemudian, Park berkata jika telah terjadi masalah. Pemancar GPS mereka telah hilang. Itu berarti dalam 8 jam yang datang bukanlah helikopter, tapi nuklir. Markas akan mengira mereka gagal dan akan meledakkan seluruh tempat di sana. Tiba-tiba 2 orang zombie datang memegang senjata. Zombie itu menembakkan senjata ke segala arah. Letnan Gibson dan yang lainnya bersiap menyerang, namun tiba-tiba seseorang datang dan menembak kedua zombie itu. Ternyata dia adalah Kolonel Aiden Wexler. Dr. Michaela berkata Kolonel Aiden adalah ayahnya. Kolonel Aiden kemudian mengajak mereka pergi ke tempat yang lebih aman. Di sana Aiden memberi mereka makanan dan minuman. Henderson lalu bertanya sebenarnya apa yang terjadi. Aiden mengatakan dia diperintahkan untuk menciptakan senjata untaian virus Ebola. Sang militer menjalankan misi pekerjaan dibagi 2, membersihkan virus untuk membuat senjata biologis dan membuat antiserum untuk penangkalnya. Kolonel Aiden menceritakan awal mula terjadinya kejadian itu. Dia berkata saat itu pimpinan tim senjata biologisnya bernama Kapten Marshall. Marshall menciptakan untaian virus yang bermutasi. Dia tak mematuhi protokol. Salah satu untaian itu sangat agresif, di mana efeknya di luar kendali mereka. Virus itu melenyapkan jiwa orang yang terinfeksi. Kolonel Aiden telah mengawasi tim anti-serum dan mereka telah mendapat kemajuan dalam pembuatan obatnya. Sebuah virus pengusir, namun efeknya masih terlalu lambat. Kolonel Aiden kemudian membawa mereka melihat tempat penelitiannya dan beberapa zombie yang telah dikurung. Di sana dia menjelaskan apa yang telah dia temukan dan dia uji pada beberapa zombie. Terlihat zombie yang telah terinfeksi 7 tahun di sana tersenyum pada mereka. Mereka juga melihat beberapa zombie yang dikurung dalam sebuah ruangan. Terlihat zombie-zombie itu terinfeksi. Aiden berkata zombie itu sedang membentuk struktur sosial namun belum sempurna. Kolonel Aiden kemudian mengetuk pembatas kaca. Dia lalu memanggil nama Cheryl. Seorang zombie mendekat perlahan. Kemudian Kolonel Aiden mengajak zombie itu berbicara dan zombie itu menjawabnya dengan santai. Kolonel Aiden berkata sebagian efek dari virus bisa dijinakkan, namun sebagian yang lain tidak bisa. Aiden lalu membawa mereka melihat contoh zombie yang agresif dengan virus yang tidak bisa dijinakkan. Terlihat di sana ada beberapa zombie yang sangat ganas dan menakutkan. Letnan Gibson lalu memberitahu Kolonel Aiden jika mereka semua harus segera pergi dari sana karena GPS pemancar mereka telah hilang. Jika mereka tak menekan tombol sebelum waktunya habis, maka seluruh pulau akan diledakkan. Sisa waktu mereka untuk menemukan alat itu adalah sekitar 5 jam. Kolonel Aiden berkata dia akan bantu mencari, namun dia tak akan pergi dari pulau itu. Namun dengan alasan keamanan, Letnan Gibson memaksa. Tiba-tiba Kolonel Aiden berubah mengerikan dan menyerang Curtis. Yang lainnya seketika memegang dan menjatuhkan Aiden di lantai. Gibson bersiap menembaknya, namun Michaela menahan. Michaela berusaha mencari dan menemukan penangkalnya di saku baju Aiden. Dia lalu menyuntikkan cairan itu pada ayahnya. Terlihat Kolonel Aiden terdiam dan tak memberontak lagi. Sebelum mereka pergi, Michaela ingin menyelamatkan hasil penemuan ayahnya itu. Namun, hasil riset itu berada di ruang laboratorium utama. Letnan Gibson pun setuju dan memberinya satu kesempatan. Gibson, Michaela, Park dan Jerome pergi ke ruang lab. Sementara Henderson dan Curtis menjaga Aiden yang masih terbaring di sana.
Gibson dan yang lainnya menyusuri ruangan demi ruangan mencari lab utama. Park dan Jerome diperintahkan untuk mencari radio yang bisa digunakan. Saat menuruni tangga, dua orang zombie berjalan ke arah mereka. Dengan sigap, Michaela menghajar kedua zombie itu hingga tak berdaya. Di sisi lain, Park dan Jerome menemukan sebuah telepon. Namun sepertinya alat itu tak berfungsi. Mereka terus mencari. Jerome berkata dia akan ke toilet. Saat dia sedang buang air, tiba-tiba seorang zombie menyerangnya. Jerome terus berusaha menahan sambil berteriak meminta pertolongan Park. Tak lama kemudian, akhirnya Park datang menolongnya. Dr. Michaela dan Gibson sampai di lab utama. Mereka masuk dan Michaela memeriksa data komputer. Tak lama kemudian, alarm tiba-tiba berbunyi. Terlihat pintu penguncian para zombie yang ganas telah terbuka. Kini, zombie-zombie mengerikan itu telah bebas. Park dan Jerome yang kembali melihat Henderson, Curtis dan Kolonel Aiden tak ada lagi di sana. Mereka melihat Henderson dan Curtis di monitor. Mereka pun segera mencarinya. Di sisi lain, terlihat Kolonel Aiden sedang menyuntikkan serum ke tubuhnya. Setelah itu, dia mengambil senjata dan pergi. Park dan Jerome berhasil menemukan Henderson dan Curtis. Mereka terlihat terikat bersama zombie di sana. Tiba-tiba, Kolonel Aiden datang dan menodongkan senjata pada mereka. Di sisi lain, Gibson dan Michaela mencari yang lainnya. Akhirnya mereka menemukan Henderson dan yang lainnya di sana. Mereka bingung apa yang terjadi pada rekannya. Terlihat Park telah terikat dan terbaring di atas ranjang. Kemudian Aiden datang dengan rasa tidak bersalah. Setelah mengetahui tentang ayahnya itu, Michaela sangat marah dan mengatakan jika dia bukan anaknya lagi. Michaela juga mengatakan jika Kolonel Aiden adalah manusia yang menjijikkan. Sesaat kemudian, Park mulai terlihat aneh. Dia mulai berubah menjadi zombie. Dengan sangat berat hati, Lieutenant Gibson terpaksa menembak anak buahnya itu. Michaela melepaskan Henderson, Curtis, dan Jerome yang terikat. Mereka lalu kembali ke ruang utama. Kolonel Aiden lalu melihat di monitor dan memberitahu jika zombie ganas ke ruangannya telah lepas. Itu adalah mimpi buruk bagi mereka. Mereka mencoba untuk segera pergi dari sana. Banyak zombie datang dan mencoba menyerang. Mereka terkepung di lorong perpipaan. Kolonel Aiden menunjukkan jalan keluar, namun dia tetap di sana dan dimangsa para zombie. Jerome yang berada di depan tiba-tiba diserang zombie. Yang lainnya menolong, namun Jerome telah tergigit. Merasa dia sudah tak ada harapan lagi, akhirnya Jerome menembak kepalanya sendiri. Mereka pun segera pergi dari sana dan berhasil keluar dari gedung mengerikan itu. Lieutenant Gibson memerintahkan Curtis mencari GPS pemancar yang jatuh. Sementara Gibson pergi untuk mencari senjata RPG nuklir yang mereka temukan saat itu. Curtis yang terus mencari akhirnya berhasil menemukan GPS pemancar itu. Namun tiba-tiba ada banyak serangga berjatuhan di tubuhnya. Ternyata itu bukanlah serangga biasa. Serangga berikan itu menggigit tangan Curtis dan masuk ke tubuhnya. Curtis pun tewas mengenaskan. Di sisi lain, Henderson dan Dr. Michaela yang masuk dalam hutan tiba-tiba diserang banyak zombie. Henderson dan Michaela tergigit, namun Henderson terluka parah. Dia meminta Michaela menembaknya. Karena tak punya pilihan, Michaela pun menembaknya. Di sisi lain, Lieutenant Gibson akhirnya berhasil menemukan RPG nuklir yang dicarinya. Michaela yang berlari kemudian berhenti. Dia mengambil kotak obat dan mengambil serum yang dibawanya. Michaela lalu menyuntikkan serum itu pada tangan yang tergigit zombie. Dia kemudian berperilaku aneh dan mengeluarkan darah dari hidungnya. Michaela kemudian terbangun dengan wajah mengerikan. Para zombie mulai berdatangan. Michaela menghajar dan menghabisi zombie itu satu persatu. Michaela segera pergi, namun dia kembali dihadang oleh kerumunan zombie. Michaela kembali bertarung dan menghajar para zombie. Tiba-tiba, Kolonel Aiden yang telah berubah menjadi zombie datang. Dia menolong anaknya dan menghantam zombie-zombie yang ada di sana. Aiden meminta Michaela untuk lari dan pergi. Terlihat helikopter telah datang. Gibson yang berlari menemukan Dr. Michaela. Dia berkata,
helikopter telah tiba dan mengajak Michaela untuk pergi. Namun Dr. Michaela merasa dia tak punya harapan untuk hidup. Dia lalu memberikan serum pada Gibson dan menyuruhnya segera pergi. Akhirnya Gibson pun naik ke helikopter dan meninggalkan dokter yang sekarat itu bersama ayahnya di sana. Letnan Gibson kemudian menembakkan RPG nuklir di tangannya dan terjadi ledakan dahsyat di sana. Pulau itu pun hancur dan hanya Letnan Paul Gibson yang berhasil selamat. Dan film pun tamat.